Sekelompok mahasiswa di Jombang, Jawa Timur buka posko penggalangan dana untuk pembangunan gedung KPK. Mereka berkeliling dari toko ke toko untuk mengumpulkan dana. Mereka juga meminta bantuan dari pengguna lalu lintas. Dalam waktu 2 jam mereka berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp600.000. Rencananya aksi ini akan terus digelar setiap hari hingga DPR menyetujui anggaran pembangunan gedung KPK. Di Lumajang, puluhan pemuda yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa menggelar aksi yang sama di perempatan lampu merah Toga, Lumajang, Jawa Timur. Dengan bawa kardus, mereka mengumpulkan dana dari para pengguna jalan. Mereka juga menggalang dana kepada para pedagang kaki lima di sepanjang jalan Brigjen Kartapso. Para pedagang sangat antusias memberikan bantuan, termasuk seorang tukang beca rela menyisihkan uangnya demi pembangunan gedung KPK. Rencananya hasil uang sumbangan itu akan dikirimkan kepada ICW selaku koordinator aksi pembangunan gedung KPK di Jakarta. Dari Jombang dan Lumajang, Jawa Timur, Ika Nurullah dan Muhammad Syahwan, Iswan mengabarkan. Kita lihat dulu ya sebelum kita lanjutkan lagi di Rakyat Merdeka. Ini ada yang menarik perhatian saya di sini, yaitu ada Abraham Samad, Ketua KPK. Di sini ada bungkusan koin gedung KPK. Kemudian Abraham Samad seolah-olah menghitung ada 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Kemudian di belakangnya ada sampai kapan tuh Pak biar bisa jadi 250 miliar. Nah, ini karikatur yang diangkat oleh Rakyat Merdeka. Ini juga menjadi ulasan kita. Jadinya seperti ini, KPK mengharapkan yang tadinya kalau memang benar sudah ada anggarannya, tapi ternyata juga tidak bisa diturunkan, akhirnya meminta kepada rakyat. Nah, kalau memang sudah ada anggarannya, lagi-lagi pertanyaan saya sebelum jeda tadi, mengapa baru sekarang diributkan 2012, Bang Ruhut? Apakah selama ini, sejak tahun 2009, 10, 11, itu tidak pernah dibawa dalam rapat dengan KPK? Karena itu, jadi di dalam tahapan-tahapan rapat, ya walaupun saya bukan banggar, kita waktu RDP, saya sudah berapa kali karena memang permintaan daripada KPK, saya minta kita harus dukung KPK. Karena begini, biar KPK bekerjanya baik, apa yang dia inginkan, apa salahnya kita dukung. Jangan nanti di satu pihak kita kepingin KPK larinya cepat, tapi kan KPK bisa bilang, gedung kami saja terpisah-pisah. Karena itu pada waktu itu kawan-kawan saya sebenarnya udah pada setuju. Ya udah pada setuju kok, udah nggak ada masalah kita dukung. Apalagi ya kalau dia mau bangun pun kita udah setuju. Tapi ini yang saya katakan, kan kita ini wakil rakyat. Salah satu komisioner, Mas Bambang, ya, ada kata-kata dia akan kalau perlu nanti kan yang lagi rame-rame ini sumbangan rakyat. Ya kawan-kawan saya jadi marah. Tapi kalau saya begini, saya jelas di Indonesia Lawyer Club saya katakan, terlepas Bambang slip lidahnya, tapi apapun kita harus hormati saudara Bambang. Kenapa? Nyatanya kan saya udah bilang, snowball, bola salju, mendukung. Dan bukan hanya rakyat loh, Menteri BUMN, ya Menteri Sosial, bahkan satu lembaga yang lahir dari semangat reformasi, MK, Profesor Dr. Mahfud pun mendukung ini. Di sinilah saya katakan kepada kawan-kawan sahabatku, aku juga Komisi 3, jangan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Sadar tidak, kita memerki air di dulang kaitan KPK ini, terpercik muka kita sendiri. Belum lagi kita DPR ini selama ini rakyat juga kita mau bangun gedung dia nggak setuju, ini nggak setuju. Tapi ini apa tidak kita malu, ya? Apapun saya hormati saudara Bambang, dia sahabat saya. Tapi KPK sendiri tadi pertanyaannya belum terjawab. Itu apakah memang dipertanyakan dalam setiap rapat dengan pendapat bagaimana soal anggaran itu yang masih tanda bintang itu? Kan dari dulu di tanda bintang sejak awal. Iya, karena itu kan tadi Pak Menteri, pemerintah itu sangat arif dan bijaksana. Saya bangga ya pemerintahan Pak SBY ini. Kenapa saya katakan demikian? Tadi menterinya mengatakan, selesaikan urusan Anda dengan mitra, dengan kami. Kan begitu. Itu periode siapa? Kalau periode Abraham Samad, ini hubungan kita baik. Dengan Pak Busro, baik walaupun waktu itu ada antara mereka dengan polisi cicak buaya. Kita ini paling baik kok dengan KPK. Di sini kawan-kawan saya mohon kita tolonglah kerjasama ini kita jaga. Kalau dari segi perundang-undangan yang ada, yang mengatur proses penganggaran mulai dari Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Undang-Undang Susduk atau MD3 dan tata tertib DPR itu tidak ada pembintangan sesudah APBN. Jadi Menteri Keuangan tidak pas lagi bicara seperti itu. Menteri Keuangan sekarang harus merealisir mendrop dana yang 61 miliar ke pengguna anggaran yang ada di KPK. Kalau tidak ini menjadi polemik, malah menjadi merepotkan Bapak Presiden. Padahal Presiden sebagai pemegang otoritas fiskal
telah memberikan kuasa otoritas fiskal kepada Menteri Keuangan sekaligus sebagai bendahara umum negara, bendahara negara, yang langsung merealisasikan APBN yang sudah ditetapkan. Itu bisa ditunda di internal pemerintah. Artinya kalau penerimaan negara itu tidak mencukupi, memang ada peraturannya di internal pemerintah bisa menunda, tetapi bukan dari DPR lagi. Jadi alasan Menteri Keuangan udah nggak tepat. Kalau dari sisi perundang-undangan, karena pembintangan sesudah APBN tidak ada diatur di Undang-Undang Keuangan Negara tadi, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Undang-Undang Susduk atau MD3 dan Tata Tertib, tidak ada diatur itu. Jadi saya minta sekarang Menteri Keuangan segera merealisir anggaran yang sudah ada di APBN tersebut untuk pembangunan gedung KPK. Kalau enggak, masyarakat bisa menggugat Menteri Keuangan. Loh, kan komisinya saja belum menyetujui anggaran itu. Itu kok. Kalau sudah APBN sudah disetujui. Sudah disetujui. Nggak mungkin tidak disetujui kalau itu kan pembahasan undang-undang, pembahasan tingkat 1 di komisi atau badan anggaran, terakhirnya di paripurna. Kalau belum di paripurna antara pemerintah dan DPR, itu belum menjadi undang-undang APBN. Jadi semua yang ada di dalam APBN itu harus dilaksanakan oleh pemerintah. Itu sudah domainnya pemerintah. Pelaksanaan anggaran. Jadi menurut Anda tidak ada urusannya lagi sama Roti Tompul dan kawan-kawan di Komisi Hukum? Secara segi undang-undang tidak ada. Itu hanya fatsun politik aja. Saya tahu persis proses pembintangan ini mula-mulanya dulu ada di panitia anggaran. Bertahun-tahun yang lalu. Itu fatsun politik aja. Artinya komitmen informal. Secara formal mekanismenya nggak ada mengatur. Tadi siapa yang menolak? Misalnya Ketua Komisi 3 kalau ada di sini saya mau tanya. Ketua Panitia Anggaran mau saya tanya. Wakil Ketua DPR saya mau tanya. Di mana aturannya bisa membuat bintang sesudah menjadi APBN? Bagaimana kalau bintang itu diasumsikan adalah bukannya berarti tidak menyetujui atau tidak mau memberikan, tapi ada proses yang harus dilalui, misalkan seperti yang Komisi 3 katakan, cari dulu lahan negara, cari gedung yang tidak terpakai. Saya paham maksudnya. Itu aturan dicabut dulu di dalam RAPBN, tidak menjadi APBN. Jadi bekerja dulu pemerintah. Nanti kalau tidak ada, diajukanlah di dalam rancangan APBN perubahan. Itu ada mekanismenya. Bukan, ini kan sudah tahun 2008 loh, Bang Ramson. Enggak, itu kalau taruhlah 2009, itu kan tidak jadi. Itu menjadi SAL, sisa anggaran lebih. Oke. Bikin lagi anggaran berikutnya. Sisa anggaran lebih. Ini kan karena masuk ke publik. Saya juga sebenarnya dari dulu saya sudah tahu bahwa itu tidak benar. Cuman sesudah ini yang kena adalah gedung KPK dan publik sudah memberikan perhatian, ini saya buka. Saya di dalam, saya 10 tahun di dalam. Makanya saya siap diadu debat baik dengan Wakil Ketua DPR, Ketua Komisi 3, Ketua Panitia Anggaran, dengan Menteri Keuangan, siap saya. Nah, bicara soal Menteri Keuangan. Saya diadu ada sama Menteri Keuangan. Kami sudah berupaya untuk mencoba menelpon Menteri Keuangan, Agus Marto, namun hingga sampai dengan saat ini, telepon tidak aktif. Namun kemarin sempat dikonfirmasi, kami mengkonfirmasi bahwa beliau bersedia untuk ikut berbicara dalam diskusi pagi hari ini. Namun sekali lagi, pagi hari ini kami telepon, tapi teleponnya tidak aktif. Begitu. Saya ke Bung Roy. Bagaimana ini kalau ternyata kalau memang apa benar yang dikatakan tadi, Bang Ramson tadi, bahwa... Maaf, ini benar. Ini semua ada undang-undangnya nih. Iya. Kalau memang ternyata DPR sudah tidak usah didengar lagi DPR ini, ternyata benar ada keinginan DPR ini menghambat kerja KPK dong akhirnya. Iya, kan kesannya memang kelihatannya seperti itu, kan. Karena memang nggak bisa disangkal, karena ini sudah jadi, katakanlah usulan anggaran KPK, dia sudah masuk dalam proses RAPBN, lalu kemudian menjadi undang-undang APBN yang 2012, maka pembahasan tentang APBN 2012 itu sudah tidak ada lagi. Terkecuali itu masuk dalam wilayah evaluasi untuk masuk RAPBN APBN perubahan untuk 2012. Nah, saya sering mengatakan bahwa kalau sudah masuk dalam implementasi APBN, pelaksanaan APBN, maka bendahara negara dalam hal ini Kementerian Keuangan itu yang merealisasikan undang-undang APBN. DPR tinggal mengevaluasi. Oke, jadi intinya Anda setuju dengan apa yang dikatakan Bang Ramson tadi, bahwa sekarang Menteri Keuangan harusnya merealisasikan anggaran itu. Karena dasar pijakannya jelas. Tidak perlu lagi mendengarkan Komisi Hukum DPR. Saya kira sudah tidak ada lagi urusannya dengan Komisi 3. Ya, sudah tidak urusannya. Fungsi budgeting jelas sebetulnya. Maaf aja, kalau saya mengajukan argumentasi selalu dasarnya kuat dan data-data empiriknya kuat. Semua undang-undang itu mengambil posisi yang jelas. Saya justru meminta Menteri Keuangan untuk tegas mengatakan bahwa KPK silakan masukkan petunjuk operasional kegiatan. Biar anggaran itu turun. Biar anggaran itu turun. Gitu. Jadi gini,
apapun lembaga-lembaga tinggi negara ini kan saling hormat menghormati. Karena Pak, itu fungsi betul. kami, begini sajalah. Kan Komisi 3 juga sudah mengatakan ini lagi mau diselesaikan sesegera mungkin. Jadi peran Komisi 3 dan juga kita lihat Pak Menteri juga sangat arif. Tinggal bagaimana KPK dengan Komisi 3 biar bintang itu dicabut. Jadi kita udahlah, istilah Pak SBY, Oke, baik. kita ibarat Cabut. menang tanpa Buktikan saja Anda sama teman-teman Anda saja bahwa lupakan itu. Iya, saya setuju baik. betul Pak Heri. Terima kasih. Buktikan Demokrat untuk mencabut Jadi, itu. memang- Oke, Oke, kita baik. akan cabut. Kalau Kamis- Demokrat pasti. Ya. Kamis Dia akan kemarin mencabut. ada Oke, dialog waktu di kita- DPR di press Ya, room. waktu kita Sejak sudah itu udah mau dicabut katanya. Baik, Ah. kita buktikan saja Bang Ruhut, Iya, kita iya. memperjuangkan bahwa tidak perlu lagi itu mendengarkan Komisi Hukum DPR RI. Nggak Baik, harus apa dibicarakan. kabar Indonesia masih akan berlanjut atau pemirsa setelah kabar terkini dengan ulasan soal masih dengan KPK, soal KPK yang mendanai sejumlah LSM.